Pandit yang suka diundang di TV tertampar melihat timnas Indonesia U17 mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia. Bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Ini Bung Goldin ingin sedikit mengkritisi pembahasan tentang timnas Indonesia yang ada pandit yang selalu diundang di TV mengatakan bahwa kemarin terakhir bermain menyerang lebih baik daripada Piala Dunia atau lebih baik daripada hasil timnas Indonesia itu sendiri. Ini menurut Bung Goldin pemikiran yang salah kaprah yang mungkin harus Bung Goldin luruskan ya. Sepak bola itu tidak hanya bermain tentang menyerang, tapi bagaimana kita berstrategi di lapangan. Bagaimana kita menghadapi musuh, apakah musuh ini lebih berat ataukah musuh ini lebih ringan daripada kita. Makanya di situ ada strategi. Untuk melawan musuh yang lebih berat, tentu strateginya adalah bermain pada saat timnas Indonesia U17 menghadapi Korea Selatan. Ini kan yang pandit senior kan suka waktu zamannya STY selalu mengatakan permainan timnas Indonesia kurang menarik. Tapi dia tidak mengetahui dengan permainan kurang menarik itu kita mendapatkan hasil maksimal. Pada saat melawan Arab Saudi kita maksimal imbang, kemudian pada saat melawan Australia kita maksimal imbang. Walaupun memang permainannya bertahan. Bung Goldin ingin memberi contoh misalkan begini. Kalau misalkan tim Jerman pada saat melawan Korea Selatan di Piala Dunia, apakah tim Korea Selatan bermain menyerang? Tentu tidak, tapi hasilnya adalah Korea Selatan berhasil mengalahkan Jerman. Kemudian baru-baru ini kita langsung bicara tentang sepak bola baru-baru ini aja biar lebih ingat lah ya, biar lebih fresh lah. Pada saat timnas Cina menghadapi timnas Indonesia sebagai tuan rumah, apakah timnas Cina bermain menyerang? Tentu tidak, tapi hasilnya adalah timnas Cina berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Dan yang terbaru, apakah Australia ketika menghadapi timnas Indonesia sebagai tuan rumah dia bermain menyerang? Tentu saja tidak, tapi hasilnya dia bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak 5-1. Yang dilakukan oleh Coach Nova pada saat melawan Korea Selatan kemarin atau semalam itu sudah di jalur yang benar. Karena kita menganggap Korea Selatan ini adalah tim kuat di Asia. Kemarin menjadi finalis Piala Asia U17 dan dia adalah calon juara di pertandingan ini. Tapi Coach Nova bisa menerapkan strategi yang tepat. Mungkin ini arahan dari Coach Sintayong juga karena pada saat selepas pertandingan, Coach Nova di Instagram langsung memberikan ucapan terima kasih kepada Coach Sintayong yang selalu memberikan arahan dan memberikan dokter timnya yang di timnas senior itu ya diberikan atau diizinkan untuk bisa bergabung dengan timnas U17. Dan strategi yang dilakukan oleh Coach Nova itu tepat, bermain bertahan, bermain kompak di belakang, disiplin di pertahanan dengan sesekali menyerang dengan tajam dan hasilnya timnas Indonesia meraih hasil positif yang melebihi ekspektasi Bung Goldin karena Bung Goldin sempat sebelum pertandingan bahwa laga ini mungkin akan berakhir imbang, timnas Indonesia akan selalu ditekan, akan bertahan selama 90 menit, tapi keajaiban datang pada akhir pertandingan dan ada gol melalui penalti Evandra. Tentu saja ini sudah benar. Nah, apakah nanti ketika kita akan menghadapi Yaman bermain seperti ini? Tentu saja ini akan dirubah karena melihat kekuatan Yaman yang tidak sekuat pemain Korea Selatan. Di pertandingan lain juga Yaman memang menang 2-0 atas Afghanistan. Tapi pertanyaannya adalah apakah Yaman lebih baik dari Korea? Tentu saja tidak. Dengan hasil ini tentu saja timnas Indonesia nanti akan merubah strategi. Mungkin pada saat melawan Yaman nanti akan bermain lebih keluar. Jadi untuk pandit yang suka diundang di TV ini ya, kalian sudah tahu sendiri namanya, mungkin Bung Goldin tidak akan menyebutkan di sini. Itu hanya secara apa ya? Secara mungkin dia pintar ngomong, tapi secara pemikiran sepak bola mungkin menurut Bung Goldin masih lemah ya, karena dia hanya mementingkan permainan cantik dibandingkan hasil. Sedangkan timnas ini berada di satu kompetisi ini membawa bendera atau membawa lambang negara, tentu saja hasil adalah yang menjadi utama. Mau main seperti apapun, mau parkir bus, mau parkir planet, karena hasil yang menjadi tujuan akhirnya. Jadi menurut Bung Goldin dengan pemikiran yang seperti itu pemikiran yang salah. Apalagi dia sering diundang di TV ini sangat berbahaya karena memberikan informasi atau misinformasi kepada penonton-penonton yang ada di rumah. Jadi Coach Nova sudah melakukan hal yang benar. Coach Nova sudah bersama timnas U17 sudah memberikan hasil yang maksimal buat timnas U17. Hanya 2 laga lagi timnas Indonesia nanti, jangan sampai ini menjadi anti klimaks ya. Kita bermain bagus melawan Korea Selatan di pertandingan pertama, kemudian di pertandingan berikutnya kita jangan sampai terlena. Ini pertandingan atau kompetisi belum selesai. Memang kita mengincar posisi Piala Dunia peringkat kedua, tapi apa salahnya kalau misalnya kita melangkah lebih jauh, karena tim favorit saja sudah kita kalahkan
target berikutnya kalau menurut Bung Golin jangan hanya lolos ke peringkat kedua terbaik. Menurut Bung Golin bisa saja timnas Indonesia nanti menargetkan yang lebih tinggi, masuk semifinal atau bahkan masuk ke final. Jadi itu salam timnas Indonesia.